Anda harus Anda harus perhatikan tata letak ini baik. Kalau Anda begini dengan suara yang boleh kedengaran, jadi harus Anda kira-kira di mana kira-kira Anda letakkan mic itu kedengaran bagus, kedengaran bagus dan jelas. Itu. Ini apa teknik pertama? Karena begini, salah satu penyebab utama kenapa jamaah itu ribut ngobrol sesama temannya karena yang dikatakan oleh Habib itu tidak jelas. Makanya perlunya sebenarnya itu masjid itu sound systemnya bagus. Karena kalau sound system bagus, tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan itu jamaah itu ngobrol sesamanya. Nah kalau jelek dan ditahu apa nanti penceramah di atas, cenderung kita ngobrol sesama jamaah. Itu pentingnya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Mulai dari tata letak ini, dimana kita sering sandarkan begini karena rasanya agak suara saya agak keras keluar dan artikulasinya bagus. Nah, Anda tinggal nanti mengetes mic-mic yang ada ya. Jadi kalau umpamanya, nah ini juga tata letak mic yang di telinga, jangan Anda letakkan di sini, yang di telinga itu ya. Jangan hidung Anda yang meniup. Kelihatan kedengaran itu. Kalau memang juga begitu, usahakan itu di bawah sedikit mulut. Itu tata letak. Ini ya, apa lagi namanya? Tidak ada dalam materi, tapi yang seingat-seingat saya yang penting kita perhatikan dengan public speaking. Tadi juga ada yang bertanya tentang bagaimana kalau kita lupa. Sebenarnya tidak apa-apa kita bikin pointer catatan. Jadi jangan tabukan itu ya, membuat catatan. Kalau kita mau berbicara di depan, itu catatan sedikit. Kalau Anda punya tablet, ada bagus sudah tablet. Tapi kalau HP, saya sarankan jangan, kesannya tidak terlalu bagus. Kalau tablet iya, karena itu berbentuk catatan atau kertas, apa salah? Apalagi nanti Anda ini HP, ya, bagi kita yang pemula tidak apa-apa kita tulis itu rukunnya, ambil catatan rukunnya apa, khotbah pertama apa gitu ya, memberikan pujian, apalagi tadi salawat, kemudian apalagi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini sudah diberikan di panitia ya, rukun khotbah itu, rukun khotbah kedua juga, dan tidak usah sungkan-sungkan. Kalau umpamanya nanti Anda tiba-tiba khotbah, ya buka saja itu catatannya, jangan sampai ada kesalahan. Dan itu kan fatal kalau umpamanya kita khotbah ada terlangkah. Dapat apa? Bikin saja pointer apa yang kita. Jangan merasa bahwa kalau kita bikin pointer begitu seperti tidak profesional, jangan. Ya. Sedangkan khotbah saja sebenarnya kalau Anda mau baca boleh juga. Yang penting artikulasinya bagus. Nanti kalau latihan umpamanya naik kultum, tidak apa-apa bawa pointer, atau bahkan kalau Anda mau dalam bentuk kalimat narasikan Anda baca, tapi membacanya dengan yang komunikatif. Jangan dibaca ini. Itu ya. Jadi di awal-awal namanya saja public speaking. Ya. Saya disclaimer dulu bahwa ini mohon maaf ini masih apa lagi namanya, nanti gambar-gambarnya belum digantikan, jadi mungkin ada gambar perempuan yang masih apa lagi namanya tidak ini, mohon maaf. Next. Nah ini pertama dulu penampilan fisik.
First impression namanya. Ini tidak bisa kita abaikan. Namanya saja kita berdiri di depan orang banyak, tidak bisa. Seperti umpamanya ya sesuai dengan audiens, keluarga biasa, sederhana, sopan, acara formal, rapi, ya, lebih rapi, profesional. Khotbah ya yang sering ada lihat ya, pakai jas lah gitu ya, pakai jas, pakai kopiah. Karena kenapa kita berada di komunitas yang memang menghargai itu? Tiba-tiba nanti Anda naik ceramah, apalagi namanya tutup, ya cobalah pakai kopiah ini. Karena masyarakat yang Anda hadapi itu masih melihat itu. Tidak masalah. Saya pernah di Jogja, ada naik hati, tidak pakai apa-apa, pakai seperti ini. Itu mungkin karena di situ tradisinya tidak terlalu memperhatikan yang namanya pakaiannya. Yang jelas rapi dan formal dan seperti yang coba lihat Pak Ustadz tadi berceramah di sini kan pakai jas. Nah itu nanti. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Aksesorisnya terlalu banyak. Ada juga yang songkoknya tinggi sekali. Jangan seperti itu. Jadi berlebihan cara berpakaiannya dan memang tidak dianjurkan kita berlebihan di dalam berpakaian. Yang sederhana, rapi, sopan dan seterusnya sederhana. Kalau kita mohon ya pakailah jas, karena itu yang menandakan bahwa ini sakit dibandingkan dengan jemaah-jemaah yang lain. Termasuk ini kebersihan terawat, rambut kumis, janggut, bahkan kuku dirapikan, bersihkan. Ya ini karena mohon maaf karena ini materi umum ya, materi umum itu ada sepatu. Maksudnya kalau kita bicara di umum itu ya sepatu juga harus mentil dan sebagainya. Pokoknya penampilan fisik itu penting. Namanya first impression. Kemudian tidak mencolok, hindari warna terlalu teriak. Maksudnya warna yang ya, ada level pakai baju merah, ada seterusnya kayak itu warna teriak namanya itu. Jadi songkok merah sehingga digelari, si songkok merah digelari, si songkok tinggi, janganlah, tidak usah. Kemewahan aksesoris yang tidak penting. Ingat tujuan bukan tampil keren tapi membuat audiens nyaman. Nyaman, jadi tidak perlu keren tapi nyaman orang yang kita. Ya itu. Next, postur tubuh. Ini sangat menentukan di bawah. Ya berdiri tegak, tapi relax. Jangan terlalu tegang, relax. Cuma memang begini. Memang kalau kita di awal-awal itu ya tegang pasti. Makanya memang butuh latihan. Relax. Tapi jangan terlalu banyak goyang. Jangan terlalu banyak goyang. Kaki stabil, jangan goyang-goyang ke salonmu. Tangan diletakkan di belakang ini ceritanya ini kalau yang Pak ini yang pokoknya tidak ini. Kemudian itu tadi yang bilang Pak Ustaz, ekspresi muka menunduk. Assalamualaikum. Itu juga tidak terlalu diangkat. Terlihat kecil atau tidak percaya diri. Nah, tapi ini catatannya jangan terlalu sombong, jangan juga seakan-akan Anda di situ ya. Dan ada biasa kata-kata pembuka bahwa ceramah ini lebih baik ditujukan kepada diri saya, kan memang begitu ya. Dan kalau ada apalagi kebenaran dari Allah SWT itu upaya untuk supaya kita tawadu. Jadi seakan-akan kita punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Next. Nah, kontak mata, eye contact. Jadi ini
jangan melihat langit-langit, jangan juga audiens di sini terus karena ini teman tuh, ini terus lihat, jangan. Begitu ya. Jadi jangan juga yang natural. Jadi kalau pembaca di sini pemainnya 3 menit, apa itu 3 menit ya? Ya sekitar setengah menit, atau sini lagi, dan seterusnya. Dan upayakan itu ya seakan-akan kita ngobrol dengan audiens. Kita ngobrol. Tapi memang sekali lagi ini memang perlu kebiasaan. Makanya nanti kita latihan. Oke. Efek audiens merasa diajak bicara, bukan diceramah. Jadi kita ngobrol. Next. Gestur. Gunakan secukupnya, jangan kaku juga jangan berlebihan. Misalnya gerakan tangan. Kalau memang ada yang perlu yang anu saja, yang alami saja. Kalau ada perlu penekanan ya goyangkan tangan, jangan begitu. Ada tadi intonasi perlu, tapi jangan juga berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak bagus. Semua yang berlebihan kita dalam ceramah itu tidak bagus. Itu ya. Next. Oke. Next. Nah, ekspresi wajah Anda harus hidup. Tadi siapa yang siapa tadi yang latihan? Bagus. Nah, cuma sedikit agak wajahnya masih tegang. Oke. Bicara serius, ekspresi serius, bicara inspiratif, lebih hangat, ya sesekali senyum. Tapi itu tadi, jangan terlalu dikit-dikit. Ini juga bagi saya, tadi katanya dibumbu-bumbui sedikit dengan humor apa dan sebagainya, bagus. Tapi jangan mentargetkan itu. Jangan menargetkan bahwa ceramah Anda ini semua orang nanti bisa ketawa, jangan. Sehingga humornya dibikin-bikin. Itu jelek. Humornya dibuat-buat. Sama dengan kalau kita mengajar ya, ice breaking. Jangan setiap saat ice breaking lagi. Ice breaking itu mengalir dengan sendirinya. Begitu pula dengan humor. Humor ini sebenarnya kalau bagi kita memulai jangan terlalu, karena terkadang kita mau berhumor ternyata tidak membuat orang ketawa. Dan tadi itu juga harus Anda perhatikan audiensnya. Kalau audiensnya seperti tadi profesor apa dan sebagainya, Anda berhumor di atas itu tidak laku. Itu boleh humor kalau saya, tapi jangan itu ditargetkan atau jangan apalagi namanya mengalir apa adanya. Dan kalau pokoknya ada sesuatu yang memang kelihatannya kita wajar tertawa, akan menjadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita bikin-bikin. Next. Nah, hal yang sering menjatuhkan penampilan terlihat gugup, berlebihan, gugup, dan memang ini alami. Pak Dekan tadi bilang alami ini. Makanya perlu banyak latihan. Bicara terlalu cepat. Intonasinya harus teratur dengan baik, ya. Jangan terlalu cepat juga, ya. Tidak tahu harus taruh tangan di mana. Nah, ekspresi kosong. Seperti makanya kalau kita mau berceramah, kita harus pahami betul materinya apa yang kita mau berikan. Sehingga kalau kita pemaju berceramah itu mengalir dengan sendirinya, tidak kosong itu pembicaraan. Oke, next. Ya, intinya penampilan fisik performa itu bukan soal gaya,
tapi soal kepercayaan dan kenyamanan audiens terhadap Anda. Jadi apalagi namanya, ya penampilan itu perlu untuk membuat orang nyaman kepada kita. Kita memang disuruh untuk tampil rapi ya, rapi, nyaman kelihatan. Jadi orang nyaman melihat kita. Ya. Kalau Anda terlihat tenang, jelas, terkendali, maka audiens akan lebih mudah percaya. Bahkan sebelum Anda menyampaikan isi. Ada orang penceramah baru naik kelihatan di atas mimbar, kita sudah tertarik lihat. Belum kita dengar ceramahnya, sudah tertarik tidak lihat penampilannya. Bukan gagahnya, tapi rapinya pakaiannya dan seterusnya. Oke, next. Nah, beberapa latihan yang bisa dilakukan, latihan reset bubuk. Nah, ini yang paling umum. Kalau kita duduk, tarik nafas. Kalau kita mau, ini juga kalau orang mau jadi imam. Jadi imam itu tidak sembarangan, biar banyak hafalan. Kalau kita tidak terbiasa, lupa semua itu juga. Nah, kadang juga kalau kita awal-awal ini ngomong pakai mic, terkadang ini kita merasa ada orang lain yang ngomong. Itu yang perlunya latihan. Tarik nafas 4 detik, tahan, kemudian hembuskan berulang-ulang sampai kita tenang. Biasanya begitu. Tahan, dihembuskan. Nah, itu katanya latihan untuk Oke, itu menurunkan. Ini kan kalau kita gugup ini kan detak jantung ini cepat sekali. Jadi, itu efek menurunkan detak jantung, kemudian suara lebih stabil. Next. Latihan grounding ini menghilangkan gemetar, berdiri tegak dulu, baru melangkah. Ini juga kalau kita gemetaran ini hilang semua itu. Gugup, gemetar, hilang semua yang ada di kepala. Ya. Next. Latihan suara, masalah umum suara kecil dan bergetar. Ini kalau bergetar itu karena biasa kita gugup. Ya, kalau kecil, ya usahakanlah. Tadi letak mic di mana dan seterusnya. Kemudian ucapan kalimat dengan pelan tapi tegas. Saya berbicara dengan tenang diulangi. Kemudian, ini latihan agar suara tidak bergetar. Next. Kontak, ya latihan kontak mata mengurangi tekanan. Ya pilih 3 titik. Jadi pun kalau kita latihan ini sudah mengalir dengan biasanya. Itu baik itu. Oke, nah latihan kalimat pertama ini paling krusial. 90% gugup pada detik-detik awal. Hafalkan 1-2 kalimat pembuka saja, jangan dulu terlalu banyak improvisasi. Seperti nanti kalau khotbah ya, apalagi pujian, 1 dulu lah, jangan terlalu banyak ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu saja dulu kita hafal dengan baik, dengan artikulasi yang bagus, termasuk pengucapan makhraj hurufnya Pak Ustaz ya. Bagus. Itu kita saja itu dulu. Nanti kalau kita lancar baru improvisasi. Begitu pula nanti dengan doa di belakang ini di khotbah kedua. Jadi jangan dulu terlalu banyak kita ini latihan. Ya, tidak apa-apa kita baca, doa dan seterusnya. Next. Simulasi ini latihan harian 5 menit, berdiri jangan duduk. Kalau bicara jangan dulu, karena berbeda. Istilahnya berbeda baiknya. Kita berdiri, kita cermin dan sebagainya. Nanti ada ini latihan. Latihan, kemudian latihan tersebut yang nanti naik kultum. Pada saat duhur itu jamaahnya sampai di belakang situ. Apalagi kalau apa lagi namanya, datang semua
masih cantik. Next. Ya, pola pikir yang harus dirubah. Dulu sering muncul karena pikiran seperti nanti saya salah, takut salah ya. Kemudian nanti jelek orang, hilangkan dulu semua itu pikiran-pikiran begitu. Saya di sini untuk menyampaikan manfaat. Tadi itu Pak Ustaz mengatakan bahwa yang paling penting adalah semua yang penting, tapi yang paling itu tujuan kita memberikan tausiah, khotbah, ceramah dan seterusnya. Oke, next. Nah ini tadi ternyata teknik kepasan sudah di panggung. Kalau tiba-tiba boleh tunggu ya 2 detik, jangan dulu disambung 2 detik, berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, lanjutkan dengan kalimat sederhana. Itu ya. Dan itu tadi pentingnya ada pointer atau catatan yang kita pegang. Oke, next. Prinsip utama public speaking untuk masyarakat umum sederhana, ya, lebih kuat daripada kita. Jangan terlalu teknis, gunakan bahasa sehari-hari. Karena kalau yang ini ya, maksudnya tadi itu seperti dikatakan Pak Ustaz tadi itu, lihat audiensnya. Tadi apa? Madu di audiensnya siapa. Dan nanti itu kalau Anda menjadi penceramah juga, jadi khatib, kalau Anda masuk di lembaga, biasanya lembaga itu ada klasternya, ada klaster masjidnya. Masjid ini klasternya begini, masjid ini klasternya ini, dan ini seterusnya. Nah, itulah perlunya kita tahu audiensnya. Oke. Relevansi adalah kunci, jadi kita lebih ingat daripada data, emosi menggerakkan, logika menguatkan. Next. Nah ini kita lewati saja, pemilihan materi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz. Next. Oke, sesuaikan dengan kondisi jamaah. Next. Yang dekat dengan kehidupan tadi itu kontekstual. Kalau di ceramahnya Pak Ustaz tadi itu kontekstual. Next. Pastikan dasar yang kuat, dalil. Nah itu tadi harus ada dalilnya, dalil, hadis atau ayat atau pendapat ulama-ulama. Next, seimbang antara ibu dan keturunan hati. Oke, kalau yang pendasar tadi itu ya hikmahnya tadi itu dikatakan oleh Pak Ustaz. Next, hindari saat memilih topik terlalu berat. Ya, khilafiyah untuk masyarakatnya tadi dikatakan. Jangan coba-coba masuk ke sana dulu dah. Ingat kita ini penceramah, bukan ulama, bukan yang memfatwakan. Jadi kita hanya menyampaikan. Kalau dalam ekonomi itu namanya kita pengecer, bukan produsen. Itu yang. Kemudian topik yang biasa bikin konflik, terlalu banyak sabar, hanya fokus menghakimi bukan mengajak. Itu tadi dikatakan Pak Ustaz. Menggurui atau menyalah-nyalahkan, jangan itu ya. Di kemarin itu berbeda lagi hari Idul Fitrinya antara Muhammadiyah dengan apalagi namanya pemerintah. Jangan coba-coba masuk ke sana kalau Anda merasa tidak kuat. Kalau mau menerangkan, boleh Anda masuk tapi terangkan secara apalagi dasarnya. Muhammadiyah mengatakan begini, dasarnya begini. Pemerintah mengatakan begini, dasarnya begini. Kalau itu pun disampaikan di kalangan akademik yang bisa berpikir secara rasional. Jadi kalau Anda mau menyampaikan itu, Anda sendiri ragu-ragu, jangan coba-coba. Anda membuat polemik baru. Next. Gunakan pendekatan masalah solusi. Next. Oke, next. Oke. Masalah nyata, nilai keislamannya apa, solusinya sederhana. Next. Oke, next. Thank you. Saya kira itu ya, apalagi namanya materi singkat. Bahwa meninggalkannya sholat
Mengapa sholat begitu wajib bagi setiap umat muslim dan muslimat? Karena Allah memerintahkannya langsung dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bayangkan bagi mereka yang meninggalkan sholat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman bagi orang yang meninggalkannya sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Baina rukuni wa baina sirri tarkus sholat." Batas antara seseorang dalam kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dipersempitkan keislamannya. Jadi mohon diperhatikan, ini sholat 5 waktu. Jadi jangan tinggalkan. Bayangkan orang-orang yang melaksanakan sholat itu diancam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir tentang dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian sehingga kalian berada di saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka berkata, mereka menjawab, dahulu kami bukanlah orang-orang yang melaksanakan sholat, bukanlah orang-orang yang mendirikan sholat. Adapun kesaksian 3 generasi salaf yang terbaik, agar kita semakin yakin, mari kita lihat bagaimana para pendahulu kita yang soleh memandang sholat. Yang pertama, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada bagian dalam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam artian menunjukkan bahwasanya tidak ada bagian dari Islam itu kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Adapun kami Abdullah bin Syafiq rahimahullah berkata bahwa para sahabat Nabi tidak melihat ada amal yang bisa ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Kesimpulannya, sebagai penutup ini, mari kita lihat satu hadis yang sangat menentukan nasib kita di akhirat. Artinya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik, dia beruntung; jika rusak, dia gagal dan merugi. Sholat adalah kewajiban mutlak tiangnya agama. Ketika sebuah bangunan tanpa ada tiang, maka bangunan tersebut roboh, pasti roboh. Sama dengan amalan-amalan sholat, percuma kita melakukan amalan-amalan kebaikan, ya caranya kita bersedekah, melakukan amalan-amalan sholat, selainnya lain dari sholat. Maka dari itu, jamaah sekalian, jagalah sholat kita, maka Allah akan menjaga hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi semuanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurangnya saya sudah melakukan konten tentang materi tentang sholat. Ya, ada poin di sini saya di secara umum, ya, terutama dalam hal bagi saya penilaian pemetaan ya sekira cukup bagus. Ya. Yang kedua dalam hal kombinasi sudah meyakinkannya cukup jelas dalam hal ini. Isi materi sudah mencantumkan tentang
ayat atau hadis, tapi ada yang kurang bagi saya sendiri. Cukup banyak ya, saya hitung tadi antara 4 atau 5, itu tadi 4 atau 5 itu dihafal atau bagaimana, atau dibaca. Itu tadi ayat atau hadis, dibaca sendiri atau apa tadi? Ya. Jadi pada dasarnya kalau hal yang kita lihat sendiri, ayat atau hadis ya paling tidak 1 atau 2 ya. Ya, kita ketika kembali kepada awalnya kita melihat karena kebanyakan kalau banyak ayat atau hadis itu juga karena kita lihat terus adalah orang yang masih tidak terlalu mau mendengar itu banyak, itu juga kurang apa ya istilahnya kurang mengantuk begitu ya kalau orang yang kita lihat bagian terbawa. Karena yang biasanya orang yang terbawa itu yang paling suka itu ya cerita yang itu ya kalau kita, tapi tergantung dari dia, makanya tadi kembali awalnya ya kalau saya melihat itu kalau itu saya sendiri ya saya 1 ayat atau 2 hadis itu sudah cukup ya untuk meyakinkan bahwa benar adanya. Nah, seperti itu tinggal bagaimana 1 ayat itu dikembangkan dengan baik ya seperti itu. Nah, arahnya kemana dan saya tadi sudah apa ya ada kesimpulan. Nah, kita bahwa bagaimana tentunya memenuhi salat ya seperti itu. Oke, setelah itu semua dari saya penilaian juga menilai tentang bagaimana salat. Ya sekira banyak yang bisa kita pahami. Itu adalah bagaimana kita bisa berada dalam tampil, meyakinkan terutama yang mahasiswa LDF itu bisa ya. Apakah nanti kedepannya bisa tanpa teks ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya kita tidak membalik. Berarti saya berharap ada peningkatan dalam memakan kemampuan kita ya di dalam produksi kimia terutama dalam hal organik. Oke, yang kedua satu kedua tadi mana ini siapa? Nandar. Kalau ya Nandar ya silakan nomor sampai penyampaian ya sama tubuh ya nomor 2. Ya. Ya. Insyaallah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hatta bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan lupa kita senantiasa haturkan salawat yang terlebih dahulu kita kirimkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita hingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan yang yang kedua yaitu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu unsur singkat yaitu khususnya puasa di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan satu rukun Islam yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam puasa ini kita diharuskan untuk menahan daripada nafsu kita makan sisa dan juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut terlihat jelas tujuan daripada diwajibkannya kita ini berpuasa, yaitu untuk menjadi seseorang yang bergelarkan takwa atau seseorang yang bergelar takwa.
yaitu dengan cara bagaimana kita sehingga dapat mencapai takwa tersebut, yaitu dengan menahan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan seperti tadi, yaitu makan, minum, dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti perbuatan lisan kita atau ucapan kita yang buruk, pendengaran kita yang mendengarkan hal-hal yang tidak baik, dan perasaan hati kita yang senantiasa berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan lalu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kita dan perbuatan sesuai dengannya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa puasa yang hanya terbatas pada perut dan tenggorokan saja, namun anggota tubuh lainnya masih melakukan hal yang dilarang, maka sama halnya menjadi nilainya itu sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, puasa merupakan sarana melatih kesabaran. Seperti yang kita ketahui, saat berpuasa kita merasakan beratnya menahan lapar, dahaga, lelah, dan dari gangguan lingkungan sekitar. Semua itu melatih kita untuk tetap teguh dan sabar, tidak menjalankan, serta tetap berbuat baik kepada sesama. Mungkin demikian daripada kritikan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua dari apa yang kita dengarkan dapat kita ikatkan dalam hati kita siapa amal yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat kita, baik, terima kasih. Yang kedua tentang puasa ya, itu sudah tadi dalam hal tokoh ya penampilannya, jadi sekaligus ya penampilan sangat penting sekali dalam hal menyampaikannya, karena seperti tadi bahwa seorang baik harus memperkenalkan dengan baik, cara menyampaikan, cara berpakaian, itu ya sangat pentingnya, karena bahwa itu adalah sebagai bahan contoh ya, bagaimana menyampaikan yang baik atau dengan contoh yang baik, itu yang harus diperhatikan ya. Seperti kita bisa lihat misalnya kita belum pakai tadi dibandingkannya bagus seperti belum santai ya, seperti itu ya. Jadi dalam hal materi dalamnya tadi saya lihat kita materi tentang puasa, tadi dibaca atau penulis sendiri. Oh ya, tidak apa-apa ya. Jadi saya berharap teman-teman benar-benar masalah membaca saja ya. Yang penting pendalaman materi bisa dibahas ya, itu apa berkaitannya dengan tentang apa ya. Ingat kita ini saling mengingatkannya. Nah, seperti itu kita harus mengingatkan. Biarpun mungkin ada sekali yang dibawa, tapi ya apapun juga kita harus mendengarkan ya. Seperti kata Abu Bakar tadi dijelaskan bahwa denganlah apa yang disampaikan, walaupun kita tidak tahu siapa orangnya, selama itu adalah kemudian kita dengarkan saja ya, seperti itu. Jadi apakah yang mengenai itu sudah bukan dosa kita, karena sadar itu adalah bagaimana menyampaikan selama penonton itu adalah dalam hal bentuk kebaikan. Tapi angka buruknya seorang baik yang menyampaikan itu adalah melanggar. Nah itu kan sudah salah menurut ya. Jadi itu ada makanya dalam Al-Quran kata kaburamakkan bahwa yang pertama watafaul, jika Allah sangat marah kepada seorang yang mengetahui tentang yang kita sebut tidak memaafkan, bahkan apa? Bukan melanggar ya, dia tadi dijelaskan tentang salah, tapi ternyata di sini dia keluarganya pun juga tidak salah. Itu paling tidak ada bagaimana kita berdakwah ya diri sendiri. Kita paling minimal perbaiki diri kita ya, untuk kita ya kita itu yang
perlu kita jaga. Kalau misalnya kita bisa lakukan, kita ada kepada pada tugas kita sampai kalau ya, misalnya saya jelaskan bahwa menyampaikan dakwah itu bukan pada proses mengajikan ada semacam tidak, tapi bagaimana menyampaikan terhadap kita itu harus itu sudah dakwah. Dua kita saja tidak melakukan perbuatan baru itu sudah dakwah, ya. Jadi seperti kita sama pasti adalah sama dakwah. Kemudian bagaimana kita mendakwai dari kita, dari kita sudah itu bagus sampai kepada kita yang mengatakan tadi sebulan adalah amal jariah untuk kita semua, ya seperti itu. Yang tadi ada saya mulai tadi juga coba apa ya kesimpulannya, kesimpulan mengingat kesimpulan itu adalah lebih kepada apa yang dibahas dan kesimpulan menekankan tadi apa dari hasil materi itu tadi. Jadi apa hasil dari proses itu sendiri, bagaimana ini proses sampai apa yang kita dapat, ya karena yang namanya kesimpulan tertentu ya. Kita mengingatkan lagi mengingatkan kepada apa kita bahwa puasa seperti ini bahwa puasa adalah sebuah itu dikerjakan dengan Ramadan. Nah, seperti itu kan tidak ya satu pelajar puasa itu sudah cukup untuk kita bisa menjelaskan apa hasil dari kesimpulan kita tentang tadi yang kita mengenal contohnya seperti yang tadi kalau untuk hukum ini dan disebutkan tersendiri. Kita coba lagi yang saya pakai tadi token ya. Oke, baik yang terakhir tentang pembuatan amal baik yang baik. Oke, kedua hal lain tentang saya tidak hanya terbuka saya. Karena tidak tapi dari sini sekarang. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa antal aliyyul hakim. Teman-teman sekalian yang adikku tersayang, pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan judul ceramah yaitu mengintegrasikan. Ini awal katanya itu mengintegritas. Ini sebenarnya mengintegrasikan amal dan pahala jariah dalam persaingan kreativitas melalui hal yang salah dan bergaya hidup. Adik-adikku yang tersayang, di era modernisasi sekarang ini termasuk industri 4.0, amal dan pahala jariah merupakan hal-hal terpenting yang menentukan pengembangan keilmuan setiap umat Islam. Amal dan pahala jariah memberikan dampak kebermanfaatan yang penuh berarti di dalam setiap aktivitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam manajemen inovasi di dunia industri kreatif. Aliran yang berada dalam satu manusia memberikan sebuah resikonya kesempatan dan pikiran yang mengarah kepada ibadah Allah dan mengabdi ukhrawi baik secara fardu ain, kifayah dan sunnah. Hal ini mencerminkan keberhasilan seorang muslim dalam menyikapi berbagai prosesnya, diiringi capaian urgensi kemuliaan dan ketakwaan sebagai fondasi utama kewajiban keislaman kita. Perbuatan baik adalah penggangan
yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika sehat dan hidup. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Secara umum ketiga amalan ini lebih istimewa dan mengumpulkan keseluruhan amal, yaitu terus-menerus menarik pahala bagi pelakunya pada masa hidup setelah kematiannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, para ulama menambahkan bentuk amalan lain yang juga bisa menjadi pahala jariah karena manfaatnya berkelanjutan. Pahala jariah merupakan investasi abadi yang terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Pemerintah telah menetapkan target pendukung ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif dan pekerjaan layak bagi semua. Pada tahun 2030, rancangan dan implementasi kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal. Penciptaan produk lokal diawali melalui berbagai bentuk inovatif berbeda dengan wilayah lain, sehingga diperlukan kreativitas tinggi agar pencapaian ini berbeda dapat berdaya saing global. Di sinilah konsep ekonomi kreatif berkembang dan dibutuhkan eksistensinya. Senario saya mendapatkan sebuah Facebook seseorang yang mensadur tentang laporan pembentukan ulang kajian kreatif oleh UNESCO tahun 2026 ini, bahwa kebijakan perihal pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penguatan ekonomi kreatif berbasis manusia dan budaya lokal. Artinya keberhasilan daerah tidak lagi diukur hanya dari jumlah wisatawan, jumlah festival atau nilai transaksi, melainkan keberlangsungan perilaku kreatif, kualitas pengalaman budaya, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks kota kreatif, tentunya keberhasilan sebuah kota bukan tentang yang paling ramai dikunjungi, melainkan memberikan ruang bagi kreativitas warga, mendukung pelaku budaya, serta menjadikan manusia sebagai pusat perkembangan. Ini semua tentunya membutuhkan peran pemerintah sebagai orkestrator ekosistem. 7 hal yang disampaikan dalam resepsi tersebut adalah: pertama, pariwisata dan ekonomi kreatif itu bersifat goal-oriented. Yang kedua, kota kreatif harus menjadi kreator lokal. Yang ketiga, proses kreatif adalah subjek. Yang keempat, pariwisata dan ekonomi kreatif harus terintegrasi. Yang kelima, pariwisata dan ekonomi kreatif berkeadilan sosial. Yang keenam, pentingnya kebijakan berbasis data kreatif. Dan yang ketujuh, kota sebagai ruang kreativitas manusia dengan paradigma berbasis budaya, ekosistem berkelanjutan, penguatan komunitas, infrastruktur batin, investasi talenta, dan data kesejahteraan. Teman-teman sekalian, jadi istilah itu sektor kuliner ini salah satunya yang paling berarti itu mengubah 30% total pendapatan dengan PDB yang semakin tinggi dan unggul dibandingkan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu perlu kita upayakan salah satu yang menjadi bagian integritas kita menciptakan produksi yang berkelanjutan dengan industri yang sistemik, yaitu jaminan halal itu sendiri yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Salah satu yang paling punya contoh itu adalah lemak hewani, di mana lemak hewani ini dia berasal dari penyembelihan hewan yang syar'i dan tentunya berlandaskan pada bagaimana lemak hewani ini digunakan dalam pengembangan produk kuliner. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya lupa lagi satu. Itu lemak hewani itu banyak. Ada yang broiler, ada yang ruminansia, sapi, kambing. Itu pun banyak terletak di bawah perut dan juga berhubung dengan bagian dagingnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, baik. Saya merasanya berat sekali ya. Berat dengan saya kan materi ini yang kayaknya dia masih yang berulang, ini jangan yang berulang. Ya, ini pasti juga dari tadi kembali lagi bahwa saya kirimkan nanti videonya yang tadi Pak. Kirimkan lewat saja. Jangan ingat chat sama saya, chat sama saya. penerima dan menerima itu sama-sama. Ada di saya. Saya membawakan selamat. Ada. Apakah Saya tidak selama masih saya bercerita. mendengarkan yang baik? Ini lagi pakai video. Nomor mobile Eh, 082 dapat dipahami. 082 396 396 Kita lama-lama itu berarti bagi dipahami. Saya kirim dari ya. Terima kasih banyak. Pahala ya. Mestinya sedang tadi ya kan dari pembahasannya setelah pembahasan karena kan tadi dari pembahasan aja Iya. pembahasan itu ya supaya Anda tahu ini dibahas karena ini jangan sampai dipublish. tentang masalah pahala dan dosa. Apa yang mau dibahas tentang pahala? Jangan sampai Ya, dibahas. kalau kita mau paling sederhananya bahwa apabila kita melakukan perbuatan baik, insya Allah ini apabila kita melakukan dosa ini, Tapi kan di sini tidak kelihatan Pak, kita ya kelihatan. diberikan satu Bukan kelihatan. bahasannya kalau kita pulang, mari kita mengamalkan pahala ini memperbanyak pahala kita di dunia sehingga kita bisa mendapatkan surga di akhirat. Itu kesimpulan yang sederhana saya itu ya. Kalau menurut perbuatan tadi kita juga dalam hal berbagai sangat penting ya supaya kita bisa menarik ya memberat. Ya, karena ini belajar ya bukan berarti saya juga orang yang bisa ya. Semua akan kita semua selama kita masih di dunia kita yang harus belajar dan belajar terus memperbaiki diri ya. Kalau nanti kita masih hidup kita harus perbaiki selanjutnya. Ya. Mungkin sekiranya itu saja dari saya. Ada yang membahasakan tentang media sosial ya yang kita bagaimana mengembangkan kedepan yang pertama lembaga yang apa arahan supaya media digital ini bisa bermanfaat bisa berguna juga sesuatu ini saya belum terlalu tahu tentang seberapa manfaat media digital lembaga dalam mengembangkan apakah sebelumnya tadi apakah sudah ada aksesnya nggak ada tinggal bagaimana kita sudah layak untuk dikembangkan mudah-mudahan terutama di masa seperti ini persen ya bisa lebih tertarik lagi saya berharap sejarah itu berkembang lebih banyak lagi ya bahkan tadi ada 1920 mahasiswa seperti yang saya sudah sampai berapa persen sudah sampai 21% ya itu ada di sini dan hal bagaimana seseorang bisa mengarahkannya dengan baik ya baik seperti itu dari saya dulu silakan pasaran bagaimana bagaimana untuk ke depannya dan mengembangkan kita bersama. Terima kasih atas kesempatan. Kayaknya saya itu. Oh sudah. Oke. Agenda terakhir mungkin panitia bisa kirimkan di podcast di grup. Sudah. Ini adalah masing-masing kita ada jadwal tutupnya. Apalagi kita kan di sini notabene yang mayoritas adalah dari fakultas teknik, tidak dari luar negeri. Kita jadwalkan tutup. Oke, mulai mungkin hari Senin. Kenapa? Hari Senin. Lalu ada kecualiannya ya mulai langsung. Dari tua dari Saminan bukan masalah tidak. Saya bilang pertama dari keberanian saya kira sudah bagus ini sudah bagus ya. Saya tidak perlu lagi jangannya. Tinggal membaca apa sudah meyakinkannya. Tinggal kita yang sudah mendengarkan dengan baik ya. Siapa yang bisa kata? Saya keberanian. Keberanian itu yang penting. Kami menyampaikan adalah kebenaran menyampaikan dan kebenaran. Itu sudah cukup. Kenapa materi-materi ini bisa dikembangkan? Ya, yang penting saja. Ya, pakai kali
Kemudian hari Rabu 6 Mei. Salah. Hah? Ya, Fauzan. Jadi 4 Mei Fahri. 4 Mei Fahri. Nah, kemudian untuk tanggal 6 Fauzan. Ya. Hari apa? Hari apa? Hah? Hari Rabu 6 Mei. Oh, Ghazali. Hari Rabu 6 Mei. Ghazali. Nah, hari Senin lagi kembali hari Senin dari kita. Hari Senin 11 Mei. Ada, mana ada? Ada. Oke. Iya. Jadi kita 5 menit saja untuk ini. Terus hari Rabu 13 Mei. Siapa lagi hari Rabu 13 Mei? Nandan. Kalau tidak ada ditunjuk kita. Oke. Jurusan mana kita? Jurusan. Oh, bisa kita angkatan 25. Bisa. Hari Rabu tanggal 13 Mei. 13 Mei. Bisa. Siapa nama? Hah? Wildan. 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 Kata Wildan. Mau nulis? Kemudian hari Senin lagi. Mau nulis? Tidak mau. Hari Senin tanggal 18 Mei. Ardiansyah. Konsultan. Oh. Ardiansyah. Hari Rabu. Oh. Hari Rabu. Ketua Masjid Rizky. Tidak. Kenapa? Ada. Hari Rabu Rizky. Insyaallah. Saya juga Tanggal 20. Saya baca hadis. Terus tanggal 25. Siapa? Yang dari Ini siapa namanya? Alex. Haidi. yang pakai baju merah kita. Ini. Siapa namanya? Ya, ada Bapak. Oke. Tahu Pak. Haidi. Bisa. Ini Kak, yang pakai baju merah. Bisa nih. Bisa. Ini Kak. Bisa. Bismillah. Bisa juga. Ya, Kak. Tanggal 20 nih. Siapa nama? Selamat teman. Oh, Senin tanggal 25 Mei. Siapa nama? Jami hari Senin. Hari Rabu. Iya, kita tanggal 27. Oh, 25. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 3 April. Siapa? Hah? Siapa nama? Sandi Dwinata. Hah? Sandi Dwinata. Pak? Sandi Dwinata. Tadi. Hari April. Iya. Pak. Tahu. Nanti dulu. Senin tanggal 8. Ya, di sampingnya lagi. Kita. Siapa? Saya takbir. Sudah mas saya. Belakang. Nah, itu. Alexander. Hah? Alexander. Alexander. Ya, Alexander. Terus hari Rabu kita. Yang pengurus belakangan nanti bisa diikuti follow up pengurus kok. Kali ini kan masih stres. Nah, kita ini. Salam. Nanti. Kamu 8. Tanggal 10 April. 10 April hari Rabu. April. Siapa nama? Bisa, oke. Juni mana? Hari ini tanggal 15 April di sampingnya. Pak, Mei ini sekarang. Iya. Oh, Juni. biasa, pulang. Juni, Pak. Juni. Iya, Pak. Libur. Libur, Pak.
Ya, sampai sini saja dulu. Nanti pengurus. Nanti ditempel di hati. Ganti saya. Ditempel di lengkapi ini, lengkapi. Pertama pengurus lengkapi, nanti ditempel di mari. Baru kita selanjutnya. Baru kita di. Baru kita. Stop.